Raffi Ali Musa dan teman-teman yang hadir di sesi live HMC. Oke teman-teman, aku ingin nginfoin itu karena ini tentang misi dakwah ya, tentang penginjilan, tentang apa ya, penangkapan hati domba-domba yang masih tersesat menyembah mayat atau menyembah tiga Tuhan, agar dakwah kita senantiasa tersampaikan dengan seluas-luasnya. Karena sekarang udah zaman media sosial, zamannya udah segala bentuk teknis harus kita lakukan. Silakan teman-teman yang ingin bantu StreamYard kami agar bisa di-upgrade jadi premium. Berapa kok per bulan kok? Berapa dolar ya? $25 ya? Lupa aku. Iya, $25 mungkin kalau dirupiahkan sekitar gopek ya kok ya. 500 ya. Iya, sekitar 500. Silahkan teman-teman bisa TF ke Ko Julius agar di-upgrade agar. Oke guys, ini saya ambil dari channel Hidayah Mualaf Channel. Ya, 7 jam yang lalu dengan judul Yosua ditinggal teman-teman polemikusnya. Kita dengarkan. HMC. Oke teman-teman, aku ingin nginfoin itu karena ini tentang misi dakwah ya, tentang penginjilan, tentang apa ya? Misi dakwah, penginjilan. Domba-domba yang masih tersesat menyembah mayat atau menyembah tiga Tuhan, agar dakwah kita senantiasa tersampaikan dengan seluas-luasnya. Karena sekarang udah zaman media sosial. Hati domba-domba yang masih tersesat menyembah mayat atau menyembah tiga Tuhan, agar dakwah. Misi penginjilan, dakwah. Sejak kapan dakwah di dalam agama Islam disebut misi penginjilan? Mengapa selalu menyangkut pautkan antara ajaran kekristenan dibawa ke ranah iman keislaman ya? Sejak kapan dakwah itu disebut misi penginjilan, Goldian? Kedua, penyembah mayat dan penyembah tiga Tuhan. Ya, Anda maksud siapa, Goldian? Penyembah mayat dan penyembah tiga Tuhan. Misi penginjilan. Penginjilan itu hanya sering diucapkan oleh umat Kristiani. Penginjilan, menginjil, ada kata Injil juga. Di dalam Alkitab mengabarkan Injil. Nah, pembicaraan Goldian ini sudah mengarah ke penistaan terhadap agama kekristenan, yaitu dengan mengatakan penyembah mayat. Penyembah mayat dan penyembah tiga Tuhan. Apakah dibenarkan di dalam agamamu untuk menarik perhatian orang, untuk menarik agar terkumpulnya donasi-donasi untuk dakwah, ya katanya untuk penginjilan terhadap domba-domba yang tersesat, penyembah mayat, penyembah tiga Tuhan? Apakah dibenarkan untuk menggalang donasi dengan menistakan agama orang lain? Saya kira Pak Polisi ya, kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengusut Goldian yang ada di channelnya Hidayah Mualaf Channel. Juga Julius, di situ juga ada Ali Musa. Apakah dibenarkan teman-temanmu untuk menghujat agama kekristenan, untuk menggalang donasi? Apakah dibenarkan Julius, Ali Musa untuk menggalang donasi untuk StreamYard dengan menghujat agama orang lain, berdakwah, penginjilan? Apakah di dalam agama Islam ada kata penginjilan? Kenapa Anda tidak tegur, Julius? Anda juga menyebarkan berita atau menyebarkan berita-berita yang memang untuk menyulut kebencian, unsur-unsur kebencian dengan orang-orang yang menghujat agama kekristenan. Anda biarkan di sana. Kenapa Anda tidak tegur, Julius?
Cobalah bapak-bapak dari Kepolisian Republik Indonesia untuk bersikap adil dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Penghujatan atau penistaan terhadap agama yang lain jika ditangkap juga harus sama dilakukan terhadap para penista atau penghujat terhadap agama kekristenan. Hukum tidak boleh tebang pilih. Ayo teman-teman bantu viralkan Goldian ini yang telah menghujat. Nah, ini di menit 28. Selanjutnya dia juga ada menafsirkan dengan sembarangan. Kita senantiasa tersampaikan dolar mungkin kalau di Ini sebenarnya nggak perlu premium juga bisa. Ngacok. Nah ini kalau teman-teman cek di dalam ya Bible, aku nggak menganggap ini sebagai legitimasi mereka, tapi emang ayatnya benar-benar ada, atau mereka mungkin membenarkan perilakuan mereka dengan ayat yang dianggap dari Tuhan. Yang pertama ini, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi ketika berdusta untuk kebenaran Allah, berdusta untuk Allah, berdosa untuk Kristus, itu maka orang yang berdusta itu akan semakin melimpah kemuliaannya, teman-teman. Nah ini mungkin kita menerka-nerka, mungkin ini ya dijadikan legitimasi, dijadikan pembenaran atas perilaku dan perbuatan mereka. Nah, di sini juga Goldian telah menafsirkan yang bukan ranahnya. Menafsirkan Alkitab dengan sembarangan dengan kata jika kebenaranku. Di situ juga di situ Rasul Paulus berkata jika pada saat itu adalah Rasul Paulus telah difitnah. Baca ayat selanjutnya, ada kata fitnahan. Seolah-olah kalau oleh dusta kemuliaan Allah itu berlimpah. Ini kan artinya Goldian telah menafsirkan Alkitab dengan sembarangan. Kalau jika kebenaran itu, kenapa harus dipenjara Paulus? Jika kebenaran, kenapa harus dipenjara? Artinya Paulus ayat selanjutnya, terus sekali tidak ada kata demikian, bagaimana kita dapat baca ayat selanjutnya adalah tuduhan atau fitnahan terhadap Rasul Paulus. Ketidakbenaran ditunjukkan di situ. Jika ada kata jika, kalau memang Rasul Paulus berbohong untuk kemuliaan Allah, mengapa dia harus dipenjara? Kan untuk kemuliaan Allah. Artinya segala fitnah itu ditujukan kepada Rasul Paulus. Goldian, berhati-hati Goldian, ini bukan ranah kamu, bukan iman kamu. Jangan menafsirkan Alkitab dengan sembarangan. Ada ranah yang tidak boleh kamu langgar. Satu, Anda adalah penghujat dengan mengatakan penyembah mayat, penyembah tiga Tuhan. Anda juga menafsirkan Alkitab dengan sembarangan. Saya kira bapak-bapak dari pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera bisa mengusut dari channelnya Hidayah Mualaf Channel dengan judul Yosua ditinggal teman-teman polemikusnya, channel dari yang atas nama Goldian. Ayo teman-teman, kita bersuara, kita meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut agar tidak ada lagi penghujatan antar sesama agama di Indonesia. Thank you for watching. Salam Pancasila Rahayu.